Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai alat-alat dan mesin pertanian. Nah, jadi mesin pertanian atau teknologi pertanian merupakan alat penting untuk meningkatkan produksi pertanian. Alat ini membantu petani menanam lebih banyak tanaman dalam waktu lebih singkat dan dengan efisiensi lebih besar. Nah, berikut ini jenis alat-alat dan mesin pertanian modern. Adapun alat pertanian modern yang pertama yaitu traktor. Traktor adalah sebuah kendaraan yang digunakan dalam proses pengolahan lahan pertanian. Fungsinya adalah untuk menarik atau mendorong berbagai alat pengolah tanah. Adapun alat pertanian modern yang pertama yaitu traktor. Traktor adalah sebuah kendaraan yang digunakan dalam proses pengolahan lahan pertanian. Fungsinya adalah untuk menarik. Adapun alat kedua yaitu kultivator. Kultivator ini berfungsi untuk menghilangkan gulma dengan cara mengaduk dan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah atau disebut pula sebagai proses aerasi. Selanjutnya ada bajak subsoil. Alat pertanian modern satu ini selanjutnya ada bajak subsoil. Selanjutnya ada bajak subsoil. Lebih mudah ditanam. Selanjutnya ada bajak. Kemudian yang keempat ada mesin penanam padi secara otomatis. Mesin ini merupakan salah satu alat pertanian modern yang dapat memudahkan proses penanaman bibit padi dengan sistem penanaman serentak. Kemudian yang keempat ada mesin. Kemudian yang kelima ada pun alat semprot dan penyiraman. Alat ini berfungsi agar proses penyiraman ini menjadi lebih cepat, hemat air, hemat tenaga, serta menjadi lebih efisien. Kemudian yang terakhir ada combine harvester. Combine harvester ini merupakan suatu alat yang praktis untuk digunakan, di mana alat ini mempunyai 3 fungsi, yakni memotong, merontokkan, dan mengemaskan padi. Kemudian yang terakhir ada combine harvester. Combine harvester ini merupakan suatu alat yang praktis untuk digunakan, di mana alat ini mempunyai 3 fungsi, yakni memotong, merontokkan, dan Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pertanian tradisional. Alat pertanian tradisional adalah alat yang bentuknya sederhana dan digerakkan menggunakan tenaga manusia. Berikut ini jenis-jenis alat pertanian tradisional. Adapun yang pertama yaitu cangkul. Cangkul digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput, ataupun untuk meratakan tanah. Cangkul masih digunakan hingga kini oleh para petani. Adapun yang pertama yaitu cangkul. Cangkul digunakan. Kemudian alat yang kedua yaitu garu. Garu merupakan alat yang berfungsi untuk membuat lubang di tanah dan meratakannya. Penggunaan alat ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dari cangkul. Kemudian alat yang kedua yaitu garu. Garu merupakan alat yang berfungsi untuk membuat lubang di tanah dan meratakannya. Penggunaan alat ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dari cangkul. Kemudian alat yang kedua yaitu garu. Garu merupakan alat yang berfungsi untuk membuat lubang di tanah dan meratakannya. Penggunaan alat ini membutuhkan tenaga yang lebih besar dari cangkul. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat penyemprot. Alat penyemprot yang dilengkapi dengan pompa berbentuk tabung pipi banyak digunakan di perkebunan atau ladang dan sawah. Alat ini berguna untuk menyemprotkan pestisida atau memberi pupuk pada daun. Dan alat yang keempat yaitu arit. Arit ini berfungsi untuk menyiangi tanaman, membersihkan gulma, merumput, dan memanen, terutama saat panen padi, jagung, dan palawija, serta lainnya. Dan alat yang keempat yaitu arit. Arit ini berfungsi untuk menyiangi tanaman, membersihkan gulma, merumput, dan memanen, terutama saat panen padi, jagung, dan palawija, serta lainnya. Dan alat yang keempat yaitu arit. Arit ini berfungsi untuk menyiangi tanaman, membersihkan. Nah, selanjutnya adapun keunggulan dari alat pertanian tradisional.
alat pertanian tradisional menggunakan sumber daya lokal yang tersedia dan tidak memerlukan mesin atau input yang mahal. Selanjutnya, adapun kekurangan dari alat pertanian tradisional yaitu pada umumnya mempunyai hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan teknik modern, sehingga dapat membatasi produksi pangan. Selain itu, adapun keunggulan dari alat pertanian modern, yaitu untuk menghasilkan produksi yang banyak dengan biaya dan tenaga yang lebih sedikit. Selanjutnya, adapun kekurangan dari alat pertanian modern, yaitu alat pertanian modern ini dapat mengurangi lapangan kerja sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Nah, teman-teman, berikut ini video penjelasan mengenai perbedaan pertanian di Indonesia dan di negara maju seperti Jepang. Hey hop hop gengs, kayaknya kita nggak ada habis-habisnya nih buat ngebahas Jepang ya. Nah, tahu nggak sih, kalau negeri matahari terbit yang satu ini merupakan salah satu produsen menakjubkan di sektor pertanian, utamanya padi. Bayangin aja, Jepang tuh ya bisa menghasilkan 7 ton padi dalam 1 hektar lahan. Kalau dibandingin sama Indonesia, kita cuma bisa menghasilkan 5,7 ton dalam 1 hektar lahan. Jadi masih jauh. Apalagi di Jepang, penggunaan manusia sebagai pekerja lahan sudah banyak dihilangkan dan kebanyakan menggunakan teknologi modern seperti berikut. Untuk tahap pertama dalam proses budidaya padi modern di Jepang, yang dilakukan adalah penaburan benih. Pertama, benih yang akan ditabur diperiksa dulu standarnya oleh pihak quality control. Benih ini dipastikan kering sempurna dan juga tidak rusak atau mengelupas pada bagian luar. Kalau sudah dicek dan aman, maka benih akan mulai ditaburkan menggunakan mesin. Satu pekerja akan memasukkan wadah tumbuh untuk si benih dan alat penabur akan menyelesaikan sisanya. Dalam satu wadah tadi bisa ada 700 hingga 1000 benih padi yang ditabur. Setelah ditabur, benih kemudian dimasukkan pada ruangan yang lebih steril. Dalam ruangan ini, lingkungannya diusahakan menjadi yang terbaik bagi padi yang akan ditumbuhkan. Mulai dari suhu, tekanan, hingga hembusan angin disetting sedemikian rupa untuk membuat padi tumbuh optimal. Di sini, padi akan ditumbuhkan sekitar 12 hingga 14 hari hingga dianggap siap untuk ditanam. Siap tanam dari benih bisa dilihat dari ketinggian dan jumlah daunnya. Jika mencapai 6-10 cm dan memiliki 4 hingga 5 helai daun, berarti padi udah bisa dipindahkan ke media tanam yang lebih luas, yaitu sawah. Sebelum ditanam di lahan yang semestinya, lahan harus disiapkan dulu dengan dibajak. Nah, di Indonesia, pembajakan sawah kebanyakan menggunakan mesin seperti traktor ataupun menggunakan hewan seperti kerbau. Sedangkan di Jepang, proses persiapan lahan ini menggunakan mesin canggih seperti berikut. Menurut orang Jepang, pengemburan lahan seperti dengan cangkul dan kerbau adalah masa lalu yang harus ditinggalkan karena punya beragam kelemahan seperti boros tenaga, biaya, dan waktu yang digunakan untuk membajak sawah jadi lebih lama. Makanya, mesin yang satu ini dipilih supaya cuman wash-wush doang udah selesai. Kalau tanahnya udah gembur, sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengairi sawah. Di sini, saluran pipa air sawah sudah disetting dari sebelum lahan dibuat. Jadi, masalah air udah gak jadi masalah bagi petani-petani Jepang. Semoga aja sistem pengairan modern kayak gini bisa nih diaplikasikan di Indonesia supaya nggak ada lagi Pak Tani yang gagal panen karena kekeringan. Setelah lahan siap untuk digunakan, sekarang waktunya untuk melakukan pemindahan bibit. Seperti sebelumnya, pemindahan bibit yang dilakukan di Jepang juga sudah menggunakan mesin yang satisfying banget buat ditonton. Hal ini jauh beda nih dari kita di Indonesia, yang proses pemindahan bibitnya menggunakan cara konvensional. Bisa dilihat dong bagaimana jauhnya perbedaan dan efisiensi yang dilakukan oleh Jepang untuk proses pemindahan bibit. Mulai dari jumlah orang hingga kecepatan, tentu Jepang jauh lebih unggul ketimbang cara konvensional yang petani kita sering gunakan.
Walaupun dulunya Jepang juga melakukan hal yang sama, ya kita harus introspeksi diri sih. Kok Jepang udah jauh berkembang, tapi kita gini-gini aja. Padahal Indonesia masuk loh sebagai 10 negara dengan produksi beras terbesar di dunia. Nah, dari 19 hari setelah padi dipindahkan ke sawah, maka padi yang tadinya kelihatan kurus banget bakal tumbuh dan jadi lebih lebat. Maka, kalau ukuran padinya udah kayak gini, lahan kemudian berhenti dibanjiri dengan membuka katup air di salah satu sisi lahan. Dengan berkurangnya volume air, maka padi akan tumbuh lebih baik. Namun, bukan berarti lahan dibiarkan kering, karena lahan bisa diairi sesuai kebutuhan padi. Nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Dalam proses perawatan ini juga nih, proses pemupukan dilakukan selama 2 atau 3 minggu sekali. Di Jepang, pemupukan lahan sudah menggunakan drone yang membuat pekerjaan jadi lebih praktis. Bagi para petani ya tinggal nonton drone-nya jalan doang dan selesai.